Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel Delzen. Baik teman-teman, bertemu lagi dengan saya Delzena yang akan menjelaskan masih terkait dengan learning jurnal mata kuliah, penulisan berita dan artikel. Nah, dan teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai kiat sukses menulis dan mempublikasikan artikel ilmiah di era digital. Ini menarik banget buat teman-teman yang mau menulis, tapi dengan cara yang lebih canggih ya, yaitu dengan cara menggunakan atau menulis e-book ya di era digital ini. Jadi teman-teman buat yang suka nulis, stay tune aja ya. Nah teman-teman, sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari artikel ilmiah dan jurnal itu sendiri. Jadi artikel ilmiah itu adalah bentuk tulisan ilmiah yang menyajikan gagasan, hasil kajian atau temuan penelitian secara sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, artikel ini disusun berdasarkan kaidahnya ya, yaitu penulisan ilmiah yang berlaku dan biasanya dipublikasikan dalam jurnal ilmiah, terus producing atau media akademik lainnya. Teman-teman, untuk selanjutnya itu ada karakteristik dari artikel ilmiah itu sendiri. Nah, itu yang pertama ada artikel ilmiah itu bersifat objektif ya. Dan yang kedua itu artikel ilmiah memiliki dasar yang empiris. Nah, yang ketiga yaitu penulisan dalam artikel ilmiah disusun secara sistematis. Yang keempat, artikel ilmiah itu disusun dengan bahasa formal dan mengikuti aturan kebahasaannya yang baku. Lanjut yang kelima yaitu artikel ilmiah memiliki sifat terbuka untuk diverifikasi. Dan teman-teman, itu adalah karakteristik daripada artikel ya. Dan selanjutnya itu ada jurnal, yang dimana jurnal ini adalah sebuah publikasi berkala yang memuat artikel hasil pemikiran atau penelitian ya dalam bidang ilmu tertentu secara logis maupun empiris. Nah teman-teman, jurnal ini memiliki standar format yang jelas ya dan etika yang jelas juga. Nah termasuk penggunaan referensi, sistematika penulisan dan kebijakan editorialnya. Nah berbeda nih dengan majalah populer. Nah jurnal ilmiah ini bersifat akademik, cenderung teknis dan ditunjukkan untuk kalangan tertentu seperti dosen, mahasiswa, peneliti atau praktisi profesional. Dan di sini ada beberapa fungsi dari jurnal itu sendiri, yaitu pertama, jurnal itu berfungsi sebagai sarana komunikasi akademik antar peneliti. Nah, yang kedua yaitu jurnal adalah media diseminasikan pengetahuannya. Nah, yang ketiga itu jurnal itu berperan sebagai alat akreditasi dan penelitian akademik, khususnya bagi para dosen dan peneliti ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu jurnal itu berfungsi juga nih sebagai basis dokumentasi dan pengembangan ilmu. Nah, buat teman-teman yang nanya apa sih hubungan artikel ilmiah dengan jurnal ilmiah ini, jadi hubungannya itu artikel ilmiah dan jurnal ilmiah itu memang saling berkaitan erat ya, karena artikel ilmiah ini adalah tulisan yang memuat hasil penelitian, kajian atau pembahasan ilmiah yang ditulis oleh peneliti atau akademisi. Nah, artikel ini dapat berupa penelitian orisinal, tinjauan pustaka atau kajian teori yang mendalam. Nah, sementara si jurnal ini adalah publikasi yang memuat berbagai artikel ilmiah. Nah, seringkali terbit secara berkala dan menjadi salah satu cara utama bagi peneliti untuk berbagi hasil penelitian mereka dengan komunitas ilmiah. Jadi, ibarat seperti ini, artikel itu karya tulisannya. Nah, kalau jurnal ini ada wadahnya, seperti itu ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi di era digital ini publikasi ilmiah telah bertransformasi secara signifikan ya. Nah, jurnal itu banyak hadir dalam bentuk elektroniknya, jadi e-jurnalnya. Nah, ini banyak sekali keunggulannya, yaitu aksesnya itu mudah dari mana saja dan kapan saja, dan lebih murah juga dibanding cetak ya. Lalu mendukung gerakan ramah lingkungan ya, go green, jadi kan bisa mengurangi kertas ya. Nah, selain itu ada juga meningkatkan diseminasi dan reputasi akademiknya.
Nah teman-teman, untuk selanjutnya itu ada cara penulisan penyusunan publikasi dalam artikel ilmiah ya. Yang pertama itu kita ada penulisan artikel ilmiah yang dimana itu ada pedoman utama, lalu sistematika penulisan, judul dan nama penulis, abstrak ya, terus aturan umum penulisan naskah, terus referensi seperti itu. Lanjut ke penyusunan artikel ilmiah. Yang pertama itu ada perencanaan dan pemilihan topik terlebih dahulu. Nah setelah itu baru penulisan dan penyusunannya. Nah lanjut kita ke merevisi dan penyuntingannya. Dan langsung yang keempat yaitu publikasi ya, yang terakhir. Nah langsung aja kita ke materi publikasi artikel ilmiah. Nah yang pertama itu kita harus mempersiapkan naskahnya terlebih dahulu ya. Dan yang kedua itu ada pemilihan jurnal atau media publikasinya. Nah yang selanjutnya itu yang ketiga yaitu pengiriman naskahnya. Dan yang keempat itu proses review dan revisinya. Dan yang kelima itu penerbitannya. Nah buat teman-teman yang nanya tujuan penulisan serta publikasi artikel ilmiah itu apa sih gitu. Jadi tujuannya itu dari penulisan artikel ilmiah itu yang pertama itu ada artikel ilmiah itu secara umum ya, secara umum dulu, yaitu ada menyebarluaskan pengetahuan yang dimana hal itu tuh dari hasil penelitiannya ya. Lalu ada juga membangun komunikasi antar peneliti atau antar ilmuwan. Jadi kayak bisa berkolaborasi kayak gitu teman-teman. Jadi kan ilmunya digabungin kan jadi makin lebih akurat dan lebih banyak ya manfaatnya. Langsung yaitu yang selanjutnya ada menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya ya. Terus yang keempat itu memberikan solusi juga nih terhadap permasalahan tertentu kan. Jadi kan kita pastinya kalau misalnya membuat artikel itu ada masalah yang dimana kita menyelesaikan masalah tersebut seperti itu. Nah terus yang selanjutnya ada meningkatkan kualitas dan kapasitas intelektual publik. Ini pastinya ya, karena dalam proses penulisan artikel ini penulisan akan terlatih berpikir secara kritis ya dan sistematis. Nah ada juga tujuan penulisan artikel ilmiah secara khusus, yang tadi secara umum dan ini secara khususnya. Yang pertama ada memenuhi tugas akademik atau persyaratan akademik. Jadi emang kita kan biasanya disuruh untuk menyelesaikan tugas akademik dengan cara membuat artikel ilmiah gitu, teman-teman. Terus yang kedua ada untuk memenuhi kewajiban publikasi bagi dosen atau peneliti. Jadi untuk dosen-dosen atau peneliti itu emang wajib publikasikan artikelnya kan. Jadi biar diketahui nih hasil-hasil penelitian mereka oleh banyak orang. Kan itu juga menjadi ilmu ya. Nah selanjutnya ada sebagai alat pengukuran kinerja akademik. Jadi ini sebagai alat ukur lah ya. Jadi sebagai alat ukur kinerja akademik juga seperti itu. Terus yang keempat ada untuk memperoleh pengakuan keilmuan. Jadi penulis yang aktif menulis artikel ilmiah itu bereputasi dan akan memperoleh pengakuan di kalangan ilmuwan dan masyarakat lainnya dengan cara yaitu mengupload artikel ilmiah ini. Nah yang selanjutnya ada memperkuat dasar pengambilan kebijakan, dan yang terakhir itu ada untuk mengisi celah penelitian. Nah teman-teman tadi udah dikasih tahu ya mengenai tujuan penulisan artikel ilmiah baik secara khusus maupun secara umum. Dan sekarang tujuan dari publikasi artikel ilmiah secara khusus dan secara umumnya. Nah untuk tujuan umumnya itu yang pertama ada mengembangkan pengetahuan dan nah teman-teman untuk tujuan secara umum dari publikasi artikel ilmiah itu yang pertama ada untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan. Yang kedua ada untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang ketiga ada untuk meningkatkan kualitas penelitian. Nah, lalu selanjutnya ada tujuan umum dari publikasi artikel ilmiah, menyebarkan pengetahuan dan meningkatkan visibilitas. Jadi teman-teman udah ya, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan di video ini. Stay tune terus ya teman-teman agar kita lebih mengetahui ini bagaimana cara penulisan berita dan artikel teman-teman. Oke, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.